Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya. Di situ Maryam seolah-olah mengatakan begini, ahtami wa altaji ila rahmani minka in kunta takhafullah. Ya. Wa jawabu syart mahdhufun taqdiruhu in kunta taqiyan fala tuqarribni wala tamsasni bisu. Jadi maksudnya begini, ya. Maryam waktu itu hanya bisa mengatakan, aku hanya bisa berlindung, hanya bisa bermohon, hanya bisa minta pertolongan itu kepada Engkau ya Allah. Aku mohon perlindunganmu ya Allah, ya. Dan dia katakan, ya, aku berlindung kepada Zat yang Maha Rahman daripada dirimu, minka, ya. In kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang baik. Ini pelajaran ini, menarik, ya. Mungkin kita akan sedikit heran dengan kalimat ini. Kenapa Maryam berbahasa begitu? Aku berlindung kepada Allah Tuhanku, ya, daripada dirimu jika engkau adalah orang yang baik, orang yang takwa kepada Allah. Bahasanya begitu. Mestinya kan biasanya orang kalau minta tolong kepada Allah atau minta pertolongan, ada orang yang mendekat akan berbuat jahat kepadanya, itu sudah menganggap orang ini orang jahat. Pasti akan mengatakan, aku berlindung pada Allah dari kejahatanmu, dari dirimu yang mungkin berniat jahat. Ya. Aku berlindung kepada Allah Tuhanku daripada niatmu yang akan berbuat jahat kepadaku. Mungkin begitu. Maryam tidak berbahasa begitu. Ini menarik ini. Ini orang yang biasa ngaji, orang yang biasa dekat dengan Allah, maka yang ada adalah prasangka baik kepada siapapun. Termasuk orang yang mungkin akan berbuat jahat pada dirinya, dia katakan dengan bahasa yang begitu. In kunta taqiyya. Itu untuk menunjukkan bahwa orang ini, walaupun tadinya mungkin bermaksud jahat, tapi engkau kan punya kebaikan. Maka kalau engkau orang yang baik, orang yang takut kepada Allah, pasti engkau tidak akan jahat-jahat kepadaku. Nah, itu begitu maksudnya kalimatnya. Dia tidak langsung mengatakan, aku berlindung kepada Allah Tuhanku, jika engkau akan berbuat jahat kepadaku. Nggak langsung begitu. Karena bisa jadi orang ini memang tidak bermaksud jahat. Dan ternyata memang yang Allah itu utus atau yang muncul itu adalah utusan Allah, yaitu malaikat Jibril, yang bermaksud sangat baik kepada Maryam alaihissalam. Maka ataslah ini ucapan Maryam mengatakan itu, ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah pelajaran yang sangat berharga, ya, beristimewa kita bahwa kalau kita sedang dekat dengan Allah, maka berprasangkalah baik kepada siapapun yang mendekat. Meskipun kita tetap waspada kalau orang itu akan berbuat jahat. Ya. Tapi tidak lantas langsung menuduh orang itu akan berbuat jahat. Engkau akan menjahatiku, pergilah engkau dari aku. Aku minta tolong kepada Allah Tuhanku. Nah, itu tidak seperti itu yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam. Dia cukup mengatakan, aku berlindung kepada Allah Tuhanku dari kemungkinan engkau berbuat jahat jika engkau adalah orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Nah, ini kalau bagi penjahat sekalipun misalnya, itu bisa membuat dia, aku dianggap orang yang takwa, orang yang dekat kepada Allah, itu bisa meluluhkan hatinya mungkin. Akhirnya tidak jadi berbuat jahat. Nah, padahal yang datang ini adalah sosok malaikat Jibril alaihissalam. Maryam sebetulnya nggak takut, ya, laki-laki itu datang, muncul begitu saja, dia tidak takut awalnya. Biasa saja mungkin ada orang hanya tahu tempat tinggal dia, tahu tempat dia ibadah. Tapi yang dia takutkan, yang dia khawatirkan adalah laki-laki itu akan melakukan sesuatu sebagaimana laki-laki kalau berhadapan dengan seorang wanita di tempat yang sepi, tempat yang tidak ada siapapun. Maka ini bisa menjadi sebab apa namanya laki-laki ini akan memerkosa atau menzinahi, ya, wanita tersebut. Ya. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh itu. Kenapa? Beliau di sebuah tempat yang sangat sepi, nggak ada siapapun, nggak ada manusia satupun. Dia adalah seorang wanita yang perawan, ya, wanita perawan waktu itu, yang cantik, ya, sempurna juga. Dia wanita perempuan yang berpenampilan istimewa juga, bariah. Ini istimewa dia. Sedang mengasing di sebuah tempat yang istimewa itu. Ya. Dalam situasi seperti itu, secara kemanusiaan,
Tidak mungkin dia bisa selamat kalau ada orang yang akan berbuat jahat kepadanya. Karena dia berteriak pun tidak akan ada gunanya. Kecuali dia mendekatkan dirinya, bergantung, bertumpuan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah tumpuan harapan, tempat bergantung itu hanya kepada Allah. Pembelajarannya adalah dalam situasi yang semacam ini. Itu yang terjadi. Jadi Maryam alaihissalam hanya bisa mengatakan, ya, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Tuhanku yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih Pemurah, ya, dari engkau jika engkau adalah orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang soleh.